Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Herani Nursaf dengan NPM 2508260212. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada blok BSO2 dengan judul materi Sistem Urinaria. Yang pertama yaitu pengertian sistem urinaria. Sistem urinaria merupakan suatu jaringan organ yang kompleks yang berperan dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan internal tubuh atau homeostasis. Selain sebagai organ ekskresi, sistem urinaria juga berperan penting dalam menjaga kestabilan berbagai parameter fisiologis tubuh, seperti keseimbangan pH darah, keseimbangan cairan tubuh, serta berkontribusi dalam membentuk eritrosit. Oleh karena itu, sistem urinaria merupakan salah satu sistem yang sangat penting dalam mempertahankan fungsi normal tubuh manusia. Yang kedua yaitu ada organ penyusun sistem urinaria. Ada 4, yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ utama dalam sistem urinaria yang berbentuk menyerupai kacang. Ginjal terletak di kedua sisi tulang belakang pada dinding posterior abdomen atau retroperitoneal. Ginjal kanan berada sedikit lebih rendah dibanding ginjal kiri, karena adanya hati. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah untuk menghilangkan sisa metabolisme, kemudian memodifikasi hasil filtrasi sehingga keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, dan tekanan darah tetap terjaga. Proses tersebut menghasilkan urin yang selanjutnya dialirkan ke saluran kemih. Yang kedua yaitu ada ureter. Ureter adalah dua saluran yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kandung kemih. Setelah urin terbentuk di ginjal, urin dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih. Pergerakan urin di dalam ureter dibantu oleh kontraksi peristaltik otot dinding ureter, sehingga urin tetap dapat mengalir menuju kandung kemih meskipun melawan gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang terletak di dasar rongga panggul. Organ ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Urin yang berasal dari kedua ureter akan ditampung di kandung kemih hingga volume tertentu sebelum proses pengeluaran urin berlangsung. Yang keempat yaitu ada uretra. Uretra merupakan saluran terakhir pada sistem urinaria yang menghubungkan kandung kemih dengan lingkungan luar tubuh. Fungsi utama uretra adalah mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh pada saat proses berkemih berlangsung. Selanjutnya ada fungsi sistem urinaria. Fungsi yang pertama yaitu menyaring darah. Ginjal menyaring darah untuk menghilangkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan tubuh. Proses penyaringan ini menghasilkan urin yang kemudian akan dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua yaitu mengeluarkan sisa metabolisme. Sistem urinaria merupakan sistem ekskresi yang berfungsi membuang produk metabolisme yang tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh tubuh melalui urin. Yang ketiga yaitu mengatur keseimbangan cairan tubuh. Ginjal memodifikasi hasil filtrasi sehingga jumlah cairan tubuh tetap seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Proses ini sangat penting untuk mencegah dehidrasi maupun kelebihan cairan. Yang keempat yaitu mengatur keseimbangan elektrolit. Sistem urinaria mempertahankan kadar elektrolit seperti natrium, kalium, dan ion lainnya agar tetap berada dalam batas normal sehingga fungsi sel dan organ dapat berlangsung dengan baik. Yang kelima yaitu mempertahankan keseimbangan asam basa atau pH. Ginjal membantu menjaga keseimbangan pH darah melalui pengaturan ekskresi ion hidrogen dan reabsorpsi bikarbonat sehingga kondisi internal tubuh tetap stabil. Yang keenam yaitu mengatur tekanan darah. Sistem urinaria berperan dalam mempertahankan tekanan darah dengan mengatur volume cairan tubuh dan keseimbangan elektrolit. Yang ketujuh yaitu membentuk urin. Hasil penyaringan darah akan diproses menjadi urin yang mengandung air, elektrolit, dan sisa metabolisme. Urin kemudian dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih untuk disimpan sebelum dikeluarkan melalui uretra. Yang kedelapan yaitu menyimpan dan mengeluarkan urin. Ureter mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara urin, sedangkan
uretra menjadi saluran akhir pengeluaran urin dari tubuh. Fungsi yang terakhir yaitu menghasilkan eritrosit. Sistem urinaria berperan dalam memproduksi eritrosit melalui fungsi ginjal, sehingga turut mendukung pembentukan sel darah merah. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi. Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori, tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Selain penyaringan, di glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Bahan-bahan kecil yang terlarut di dalam plasma darah seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan urea dapat melewati saringan dan menjadi bagian dari endapan. Hasil penyaringan di glomerulus disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua yaitu reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal. Sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat sisa dan urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Substansi yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino dikembalikan ke darah. Zat amonia, obat-obatan seperti penisilin, kelebihan garam dan bahan lain pada filtrat dikeluarkan bersama urin. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Yang ketiga yaitu sekresi. Sekresi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya menuju kandung kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Setelah urin terbentuk, maka urin akan dialirkan ke kandung kemih melalui ureter. Setelah kandung kemih penuh dan dinding vesika urinaria menegang, maka saraf parasimpatis akan terangsang sehingga urin akan dikeluarkan melalui uretra. Baiklah, sampai di situ penjelasan dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.